Pemirsa, bayi lahir prematur meninggal dunia usai diduga mendapatkan pelayanan tak baik dari sebuah klinik kesehatan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bayi itu diduga meninggal setelah menjadi model konten newborn photography oleh pihak klinik. Tayal kejadian ini menjadi perbincangan di media sosial usai keluarga dari bayi malang itu mengunggahnya di media sosial. Bayi itu diduga tidak mendapatkan perawatan optimal dan sempat dijadikan model untuk konten newborn photography tanpa seizin pihak keluarga. Selain itu, pihak keluarga juga tidak terima atas pelakuan prosedur pelayanan di klinik itu. Pasalnya, menurut pihak keluarga, klinik memulangkan bayi tanpa adanya surat keterangan kepulangan atau informasi lebih detail mengenai kondisi bayi. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Pihak Dinkes sendiri masih menunggu hasil kajian dari tim ad hoc terkait keluhan yang disampaikan pihak keluarga bayi. Sementara pihak kepolisian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Mengakui juga memang si bidan dan ada bapak-bapak lah, saya nggak tahu itu siapa, katanya dokter, katanya itu benar memang di sini ada beberapa mahasiswa yang untuk praktek dan adik saya yang melahirkan itu dipakai untuk praktek. Gini ya, yang bikin saya ini benar-benar keluarga tidak terima, katanya si bayi diobservasi setiap 1 jam sekali, diobservasi, katanya nanti bisa dikasih ASI kalau misalkan sudah ada pemberitahuan dari suster dari bidan, tapi malah pada tidur. Dari sana kami juga mengkaji apakah nanti sudah sesuai SOP yang berlaku pada klinik tersebut apa belum. Ini masih dalam pendalaman dan penyelidikan dari kami setelah menerima laporan. Dan pemirsa, kita akan berbincang bersama dokter spesialis anak Dr. Andrew Renanto Navarin terkait dengan kasus bayi prematur tewas yang dijadikan konten ini. Selamat malam dokter, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dokter Andrew, bila kita melihat sebelumnya terkait dengan kondisi bayi yang diinformasikan, bayi ini terlahir prematur dengan berat badan 1,5 kg. Penanganan utama apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit? Bila kita melihat kondisi bayi ini, benarkah bahwa seharusnya pasca persalinan bayi prematur ini sangat memerlukan inkubator? Sebab alat ini dapat membantu bayi ya tadi terhindar dari udara dingin dan juga infeksi. Oke, jadi pertama-tama saya turut berduka cita ya ada keluarganya, memang ada kasus ini, kasus yang kita tidak inginkan ya, tapi saya coba bagi-bagikan edukasi saja nih. Sebenarnya proses bayi itu bukan saat lahir ya, tapi dari kehamilan. Jadi kehamilan ini sebenarnya memang sudah harus dipantau, dan harusnya kalau memang dia pada waktunya lahir tapi diperkirakan belum waktunya atau beratnya bermasalah, juga salah satu tanda bahaya, harus berhati-hati. Nah, cuman memang untuk kasus ini kita semua belum tahu cerita lengkapnya ya. Itu nanti dari organisasi ada sendirilah yang bagiannya menginvestigasi ya. Tapi saya cuma mau katakan kalau bayi yang lahirnya prematur, dalam kasus ini prematur adalah kurang minggu atau lahir lebih cepat. Ada lagi istilah untuk bayi yang beratnya kurang, yaitu berat badan lahir rendah. Itu di bawah 2,5 kilo. Nanti ada lagi istilah bayi berat lahir sangat rendah. Nah, jadi ada dua istilahnya untuk usia dan untuk berat badan. Nah, kalau kasus-kasus seperti itu termasuk bayi dengan resiko tinggi. Nah, kalau bayi resiko tinggi, apa sih yang kita harus waspadai? Apakah cuma dengan inkubator cukup? Enggak, karena bayi yang lahir lebih cepat dengan berat yang lebih rendah itu mempunyai kekurangan di semua sisi, enggak cuma butuh inkubator. Okay. Kenapa inkubator? Inkubator itu memanaskan udara di sekelilingnya supaya dia tetap hangat, tidak kedinginan. Karena apa? Kedinginan itu salah satu pembunuh bayi. Jadi kita berikan udara hangat supaya dia nggak kedinginan, supaya badannya tidak bekerja keras menghangatkan tubuhnya. Kedua, ada juga yang namanya gula darah. Nah, kalau bayi yang cukup berat badannya, lahirnya cukup bulan gitu ya, dan berat badannya bagus, dia di 24 jam pertama sambil menunggu ASI, dia bisa mempertahankan untuk gula darahnya stabil. Baik. Kenapa gula darah? Karena gula darah ini adalah sesuatu yang penting. Kita semua punya gula darah di tubuh kita, tapi pada bayi dia masih butuh proses untuk menstabilkan itu, terutama pada bayi yang kecil gitu.
Dr. Andrew, tapi tadi melihat risiko-risiko yang Anda katakan dengan kondisi bayi yang seharusnya dilakukan seperti apa, ini kan juga salah satu yang menjadi perhatian adalah bayi ini kemudian dikatakan meninggal atau diduga meninggal di saat setelah dijadikan konten media sosial oleh pihak klinik persalinan. Apakah ini yang bisa menjadi salah satu, apa benar ini bisa menjadi salah satu, atau mungkin saja karena kondisi bayi yang memang belum siap tadi dan keluar dari situ, ibaratnya dari yang harusnya masuk ke inkubator, ini memang bisa menjadi penyebab kematian itu juga kah? Oke, jadi kalau untuk penyebab kematian pastinya kan susah ya, nggak bisa kita bilang. Cuman memang salah satu yang bisa membuat kritis ya tadi itu suhunya. Kalau dikeluarkan dari inkubator, kemudian dia kedinginan, itu salah satu faktor. Bisa juga gula darahnya, bisa juga, maaf nih, salah satu faktor lain yang tidak kita tahu adalah adanya infeksi. Orang tuanya diperiksa atau enggak, anaknya diperiksa atau enggak, kita nggak tahu, nggak ada datanya. Tapi maksud saya adalah penggunaan inkubator itu kan untuk menghangatkan. Kalau bayi itu dikeluarkan dari inkubator tanpa alasan yang kuat, ya kita nggak bisa jauh, nggak bisa tahu kenapa. Biasanya kalau alasannya di untuk rumah foto-foto sakit, gimana, Dok? nah itu kenapa kok keluarga nggak kasih tahu apakah benar, ataukah ada keluarga yang sempat diinfo atau kurang jelas infonya atau miskom, saya nggak bisa jawab karena ini di luar yang seharusnya. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, foto-foto itu pada pasien saya yang saya tanganin, foto-foto pada bayi yang belum stabil sih saya tidak akan izinkan sebagai dokternya ya. Jadi bukan masalah keluarganya maksa ya, tapi kan bilang ini kondisi bayi belum stabil. Kalau dipaksa untuk foto-foto malah banyak resiko. Saya sampaikan apa adanya. Jadi saya bilang bahwa bayi prematur ini perlu penanganan lebih lengkap dibandingin bayi yang cukup bulan. Apakah mau mempertaruhkan nyawa bayi untuk sesuatu hal yang tidak penting, itu kalau saya. Gitu. Oke, artinya untuk newborn photography ini sebaiknya dilakukan untuk usia berapa dan harusnya ada hal-hal apa saja yang memang harus diperhatikan menurut Anda, Dok? Oke, kalau soal newborn fotografi kan itu kalau istilah newborn kan usia 0 sampai 1 bulan ya. Ini 0 ini dalam arti adalah bayi yang cukup bulan. Jadi kalau bayi prematur sebenarnya dia lahirnya minus. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau fotografi nggak ada sih batas umur minimal atau ya. Kalau orang tuanya mau umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bebas. Tapi yang penting kondisi anaknya lagi sehat dan tidak ada masalah. Nah, kalau anaknya masih lahir katakanlah nih, misalnya pasien saya dengan kondisi yang kurang bulan dan beratnya kurang, saya sih berpikir lebih panjang untuk memperbolehkan itu ya, tapi ini kan saya nggak tahu situasi di situ ya, gitu ceritanya. Baik Dr. Andrew, terima kasih tentunya atas perbincangan ini, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan dokter spesialis anak Dr. Andrew Renato Navarin.